era digital, komunikasi antara mahasiswa dan pendidik tidak lagi hanya di ruang kelas. Satu pesan di layar bisa menjadi jembatan pengetahuan atau sumber kesalahpahaman. Bagi saya nih beberapa kasus saya sering terima juga sih, kayak mahasiswa yang tidak menggunakan salam misalnya atau apa. Ya awalnya mungkin saya fine aja, tapi mungkin untuk beberapa kali saya kasih tahu gitu ya, mungkin sebaiknya gunakan opening dulu gitu ya, terus pesannya apa biar clear, tapi perkenalan dulu gitu, karena nggak semua dosen bisa ingat pada siapa. Dalam komunikasi digital, batas antara formal dan informal sering kabur. Bahasa singkat, emoji, atau waktu pengiriman pesan bisa memunculkan persepsi yang berbeda. Yang paling harus dipertahankan itu untuk menghubungi dosen pastinya itu dari salam dan perkenalan dulu ya, karena saat menghubungi dosen itu kita harus tahu nih gimana etikanya, adabnya. Nggak mungkin kita langsung to the point apa tujuan pesan kita nge-chat dosen. Yang pasti kita harus ada pembuka salamnya dan juga ada perkenalan. Dan dari mana aku belajar statement itu, mungkin aku lihat dari sosial media dan juga emang lihat dari mungkin kakak kelas pada sekolah sebelumnya, atau mungkin dari kuliah ini ya dari kakak tingkat juga pasti sarannya kayak gitu. Bagi pendidik, komunikasi bukan hanya soal isi pesan, tapi juga mencerminkan sikap hormat dan tanggung jawab. Ya, WhatsApp itu unik ya. Itu adalah mediasi antara ya, karena kita kan selama ini pakai pesan teks ya kalau di dalam WhatsApp. Belum lagi sekarang ada muncul emoji-emoji gitu ya yang menambah pesannya menjadi lebih kompleks gitu. Tapi ya komunikasi via teks itu memang banyak noise ya. Ada ketidaksepahaman yang mungkin nanti didapatkan apabila ya ada beberapa singkatan atau hurufnya yang typo atau gitu-gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya hambatan komunikasinya. Tapi ya semuanya tentu pasti akan ada ruang untuk klarifikasi. Tapi dalam proses komunikasi interpersonal misalnya menggunakan WhatsApp, ya kita tentu menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang instan, langsung. Namun ada beberapa aturan yang juga perlu diperhatikan. Contohnya dalam timing ya, timing untuk WhatsApp-nya kapan, terus juga apakah dibuka dulu dengan salam seperti itu, terus juga apakah menggunakan kata atau kalimat yang formal kah, atau mungkin yang lebih santai atau yang seperti apa. Kembali lagi sebenarnya ke personalnya gitu ya, bagaimana si dosen berkomunikasi dengan mahasiswa atau sebaliknya itu punya kesepakatan bahwa dosen mungkin bisa mengerti bagaimana komunikasinya mahasiswa. Di balik layar ponsel ada tanggung jawab moral untuk tetap menjaga tutur dan tata krama. Teknologi mempercepat pesan, tetapi tidak seharusnya menghapus rasa hormat. Komunikasi digital bukan sekadar bertukar pesan. Ia adalah ruang baru untuk menunjukkan etika, rasa hormat, dan profesionalitas. Itu sangat krusial banget di era kita ya Kak, karena pada dasarnya kita balik lagi, itu aspek dahulu sama aspek sekarang itu berbeda. Kalau misalnya kita dengar dari cerita orang tua dulu, mereka itu kalau kuliah, mereka sekolah, itu mereka takut loh sama dosennya gitu. Tapi balik lagi sama kita sekarang, itu mereka tuh tidak lagi takut, mereka bisa ngebantah dan lain sebagainya. Itu perbedaannya, karena apa? Aspek digital tuh hadir di tengah-tengah kita, di zaman kita gitu kan. Otomatis aspek digital ini kenapa bisa mempengaruhi? Karena pertama itu dari tontonan itu kan pasti banyak lah, atau dari film-film yang beredar saat ini yang dimana itu mengatur pola pikir, karena rata-rata pola pikir anak-anak remaja tersebut juga berasal dari sana gitu loh Kak. Jadi memang krusial juga kalau misalkan aspek digital itu masuk ke ranah kita, karena pada dasarnya kita bisa mengikuti arah itu gitu kan dalam aspek kehidupan kita juga gitu Kak. Di balik cahaya layar dan bunyi notifikasi, tersimpan makna yang lebih dari sekedar kata. Komunikasi antara mahasiswa dan dosen bukan hanya tentang bertanya dan menjawab, tetapi tentang bagaimana rasa hormat dijaga, empati dihadirkan, dan tanggung jawab ditunjukkan. Dan pada akhirnya, teknologi hanyalah alat, manusialah yang memberi makna. Karena di balik setiap chat, ada nilai yang harus tetap hidup, menghubungkan ilmu dengan adab, kecanggihan dengan kesantunan,
Teknologi boleh berkembang, namun sopan santun akan selalu abadi.